Halo teman-teman, kami dari kelompok 4. Jadi di sini kami akan menyampaikan hasil dari diskusi kami, yaitu yang berjudul di bawah ini. Hai, aku Naya dengan NIM akhir 08. Halo, aku Malik dengan NIM akhir 147. Halo, aku Cantika dengan NIM akhir 084. Halo, aku Farhan dengan NIM akhir 213. Halo, aku Ayah dengan NIM akhir 167. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Hunafa Najwa Khairina dengan NIM akhir 162. Kelompok etnis Kazakh di Mongolia merupakan minoritas yang memiliki ciri khas budaya, bahasa, dan agama yang berbeda dengan mayoritas penduduk Mongol. Mereka menggunakan bahasa Kazakh sebagai bahasa utama dan menganut agama Islam Sunni. Sementara mayoritas Mongol beragama Buddha dan berbicara dalam bahasa Mongolia. Dalam era modernisasi dan globalisasi yang cepat, kelompok ini menghadapi berbagai tantangan dalam menjaga tradisi dan identitas budaya mereka. Mereka harus melestarikan warisan budaya seperti gaya hidup nomadik, adat istiadat, dan praktik keagamaan, sekaligus menyesuaikan diri dengan perubahan sosial, termasuk urbanisasi, pendidikan modern, dan kebijakan nasional yang mengatur integrasi serta otonomi budaya. Oleh karena itu, proses negosiasi identitas menjadi sangat penting agar kelompok Kazakh dapat mempertahankan budaya tradisional mereka sekaligus berintegrasi secara harmonis dengan masyarakat mayoritas. Jadi tujuan dari kelompok kami membahas materi ini adalah agar kami mengetahui bagaimana dinamika identitas budaya Kazakh berlangsung dalam konteks perubahan sosial, ekonomi, politik, serta bagaimana mereka melakukan adaptasi dan negosiasi identitas untuk menjaga keberlanjutan budaya sekaligus meningkatkan kualitas hidup dalam kerangka negara modern. Penelitian ini menggunakan teori identitas budaya dari Mary Jane Collier dan Mill Thomas. Teori ini menekankan bahwa identitas budaya tidak bersifat tetap, melainkan dibentuk dan berubah melalui komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Identitas budaya terbentuk lewat simbol, nilai, dan norma yang dibagikan dalam kelompok. Dua konsep utamanya adalah avoal, cara seseorang menyatakan identitasnya sendiri, ascription, cara orang lain memberi label terhadap identitas seseorang. Teori ini membagi identitas budaya menjadi 3 bagian, individu, relasional, dan komunal. Meski bisa bertahan lama, identitas budaya juga dapat berubah tergantung situasi sosial, politik, dan budaya. Teori ini juga berkaitan dengan kompetensi komunikasi antar budaya, yakni kemampuan menghadapi perbedaan budaya dalam interaksi sosial. Dalam penelitian ini, teori ini digunakan untuk melihat bagaimana minoritas Kazakh di Mongolia menjaga sekaligus menyesuaikan identitas mereka di tengah perubahan zaman. Berdasarkan urutan rumusan masalah dan kerangka teori yang telah kami kaji, kami mengajukan hipotesa bahwa kelompok etnis Kazakh di Mongolia ini mampu mempertahankan identitas budaya melalui proses negosiasi yang dinamis. Negosiasi ini berlangsung di berbagai bidang, mulai dari pelestarian bahasa, agama, hingga adaptasi gaya hidup dan keterlibatan dalam pendidikan serta politik nasional. Mereka tidak hanya mempertahankan ciri khas budaya seperti berburu elang atau menggunakan bahasa Kazakh, tetapi juga aktif menjalin harmoni sosial dengan masyarakat Mongol melalui bilingualisme dan keterlibatan ekonomi. Selain itu, kami meyakini bahwa keberhasilan ini tidak lepas dari adanya dukungan kebijakan pemerintah Mongolia yang memberi ruang otonomi budaya dan perlindungan terhadap hak-hak minoritas. Maka, dalam hipotesa ini, kemampuan komunikasi lintas budaya dan keberpihakan negara terhadap pluralitas menjadi 2 faktor kunci yang memungkinkan Kazakh tetap eksis dan berkembang di era modernisasi saat ini. Baik, pembahasan berikutnya adalah kebangkitan dan kelonggaran praktik agama. Setelah periode penindasan agama di bawah rezim komunis, kelompok etnis Kazakh di Mongolia mengalami kebangkitan signifikan dalam praktik keagamaan Islam selama masa komunisme.
Aktivitas keagamaan dibatasi menyebabkan banyak tradisi hampir punah. Namun, setelah perubahan politik, komunitas Kazakh mulai merevitalisasi kehidupan keagamaan mereka, terlihat dari pembangunan masjid baru di Provinsi Bayan-Olgi dan peningkatan akses pendidikan agama. Meskipun demikian, ekspresi keagamaan mereka tetap disesuaikan dengan kebijakan sekuler Mongolia yang memisahkan agama dan negara. Komunitas Kazakh menyesuaikan praktik keagamaan agar tidak menimbulkan konflik dengan pemerintah dan masyarakat. Pendekatan ini mencerminkan kompromi antara pelestarian nilai-nilai keagamaan dan kebutuhan untuk berintegrasi dalam masyarakat pluralistik. Secara keseluruhan, proses ini menunjukkan kemampuan Kazakh untuk menavigasi tantangan sosial politik dengan fleksibel, menghidupkan kembali tradisi keagamaan sambil beradaptasi dengan konteks kebijakan nasional. Revitalisasi Islam di kalangan Kazakh menjadi contoh bagaimana identitas keagamaan dapat dipertahankan dan diintegrasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terima kasih. Yang ketiga yaitu ada perubahan gaya hidup dan adaptasi budaya etnis Kazakh di Mongolia. Kelompok etnis Kazakh di Mongolia mengalami perubahan gaya hidup dari tradisi nomadik yang berpindah-pindah mengikuti musim dan ketersediaan padang rumput, menuju pola semi setender yang lebih menetap. Secara tradisional, mereka tinggal di ger atau yurt yang mudah dipindahkan dan mengandalkan peternakan sebagai sumber utama penghidupan. Dalam beberapa dekade terakhir, banyak Kazakh mulai menetap di pemukiman permanen untuk mendapatkan akses lebih baik ke pendidikan, kesehatan, dan fasilitas sosial. Mereka juga semakin terlibat dalam ekonomi modern seperti pertambangan, perdagangan, dan jasa yang mempengaruhi struktur sosial dan budaya komunitas. Perubahan sosial terlihat pada gender, di mana wanita Kazakh kini aktif dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan kegiatan sosial, menandai peningkatan kesetaraan gender. Meski gaya hidup berubah, akar budaya nomadik tetap dipertahankan melalui tradisi berpindah-pindah, nilai kekerabatan, berburu dengan elang, dan festival budaya. Adaptasi ini menunjukkan bahwa perubahan gaya hidup tidak menghilangkan warisan budaya, melainkan mengintegrasikan nilai-nilai tradisional ke dalam kehidupan modern. Transformasi ini mencerminkan kemampuan adaptasi tinggi komunitas Kazakh yang mempertahankan identitas budaya sekaligus menghadapi tentang globalisasi dan modernisasi. Lalu selanjutnya ada faktor pendukung kelestarian identitas budaya etnis Kazakh di Mongolia. Meskipun mereka adalah kelompok minoritas, ada 4 faktor utama yang membuat identitas budaya Kazakh tetap bertahan. Salah satunya yang pertama yaitu adanya kesamaan psikologi nomadik dengan etnis Mongol. Mereka di sini mempunyai gaya hidup dan nilai-nilai yang serupa. Jadi proses integrasi sosial lebih mudah tanpa harus kehilangan jati diri mereka. Yang kedua itu ada otonomi budaya dan pendidikan. Jadi di sini pemerintah Mongolia memberikan kewenangan khusus di wilayah Bayan-Olgi sehingga bahasa dan budaya Kazakh bisa terus dilestarikan lewat pendidikan formal dan kegiatan budaya. Poin yang ketiga selanjutnya yaitu ada representasi politik. Jadi di sini Kazakh punya perwakilan di parlemen, yang mana hal ini menjadikan mereka bisa memperjuangkan hak-hak budaya dan sosial secara langsung dalam sistem pemerintahan. Selanjutnya, yang keempat yaitu simbol budaya yang kuat. Jadi seperti penggunaan bahasa Kazakh, agama Islam, dan tradisi berburu dengan elang, semua ini bukanlah sekedar simbol, tapi juga sebagai jadi identitas kolektif yang diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, dari hal-hal tersebutlah yang bisa kita simpulkan bahwa keterlangsungan identitas budaya Kazakh bukan hanya karena tradisi, tapi juga karena adanya dukungan struktural dan kemampuan adaptasi yang baik.
Berikutnya yakni bagian kesimpulan, yang mana dari seluruh pembahasan yang telah kami paparkan, kami menyimpulkan bahwa kelompok Kazakh di Mongolia ini berhasil menunjukkan strategi negosiasi identitas yang sangat kuat dan adaptif. Seperti mereka yang tidak menolak modernisasi tapi juga tidak meninggalkan akar tradisi mereka. Sebaliknya, mereka mengelola keduanya secara seimbang, menjalani kehidupan modern sambil tetap melestarikan budaya leluhur. Dukungan negara melalui otonomi budaya serta kesadaran komunitas Kazakh untuk menjaga simbol-simbol budaya seperti bahasa, agama, dan tradisi berburu dengan elang menjadi landasan yang penting dalam menjaga identitas mereka. Kesimpulannya, identitas budaya Kazakh bukan hanya bertahan, tapi terus berkembang sesuai konteks zaman. Dan melalui pengkajian ini, kami belajar bahwa identitas budaya tidak bersifat kaku, tapi selalu bisa dinegosiasikan asal ada ruang dialog, dukungan kebijakan, dan kesadaran kolektif untuk mempertahankan budaya tersebut. Hal ini dapat menjadi contoh baik bagi negara-negara multi-etnis lainnya dalam mengelola keberagaman budaya sebagai kekuatan, bukan sebagai sumber konflik. Seperti itu. Terima kasih.